Sudah beberapa kali saya menjadi koordinator penyelamatan mualaf yang ada di Kalimantan Barat. Ya, tadi tidak bisa saya publish karena sangat sensitif kontennya. Kok kenapa keluar dari pondok? Jadi ada salah satu oknum pengajar ya yang memanfaatkan status pengajarnya ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh, mohon maaf. Dan Mawan ini mendengar diintimidasi juga ya. Merasa ilfil nggak dengan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laskar Menuju Langit, dengan saya Bang Ilham. Dan kali ini saya akan bertanya kepada Sekendus Hermawan, atau yang nama Islamnya adalah Muhammad Hermawan. Dan kali ini sebelum saya mulai, saya akan sedikit menjelaskan tentang Sekendus Hermawan atau Hermawan. Panggilannya adalah Mawan. Mawan ini berasal dari sebuah kampung yang cukup jauh, bisa dikatakan kampung pedalaman di Kabupaten Landak, dan Kabupaten Landak ini ada di Provinsi Kalimantan Barat. Mawan ini dulunya waktu SMA ini masuk ke sekolah favorit, salah satu sekolah favorit di kecamatan ya. Saking jauhnya kampung Mawan ke tempat sekolah favorit ini memakan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Nah, itu gambaran jauhnya kampung Mawan. Dan listrik itu baru masuk di tahun 2020. Tahun 2020 listrik itu baru masuk di kampungnya Mawan. Berarti sekarang sudah tahun 2023, sekitar 3 tahun listrik masuk ya. Yeah. Nah, itu adalah gambaran kampung Mawan. Dan kampung Mawan ini mayoritasnya adalah yang dimana warganya beragama Katolik semua. Non Muslim ataupun ya Katolik ya. Dan Mawan ini asli dari suku Dayak. Nah, suku Dayak ini adalah suku asli, suku pribumi yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, inilah gambaran umum kampung Mawan. Dan kenapa dia ingin masuk Islam itu teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Nanti link full videonya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, ini ada yang menarik. Setelah podcast yang pertama dengan Mawan ini ada cerita bahwa waktu pertama kali masuk Islam, ini Mawan ini semangatnya menggebu-gebu ya. Yeah. Ingin belajar agama Islam. Iya. Yeah. Ya. Terus akhir-akhir ini malah hilang. Iya. Yeah. Kenapa? Bisa ceritakan tidak? Waktu itu pertama kali saya masuk Islam itu kan, awalnya saya ingin bisa sholat. Yang pertama itu saya ingin bisa sholat seperti yang lainnya, karena kan itu yang paling utama di dalam Islam kan sholat dulu kan. Iya. Ya, jadi saya tidak memikirkan tentang ngaji dulu. Lebih utama ingin sholat. Lebih utama ingin sholat gitu. Oke. Terus sudah bisa sholat? Insya Allah udah bisa. Cuman kalau untuk diteliti mungkin masih banyak yang masih banyak yang kurang ya. Iya. Terutama baca-bacaannya. Iya, karena juga untuk belajar sholatnya tuh saya belajarnya dari YouTube gitu. Dari YouTube? Iya, dari YouTube. Belajar sendiri. Jadi pas seminggu setelah bersyahadat ini kan saya kan bingung kan. Sholatnya cuma ngikut-ngikut aja, nggak tahu bacanya apa. Oke, Mawan pada saat itu belajar sholat sendirian. Iya, sendiri. Melalui YouTube ya. Iya. Okay. Dan saya dengar Mawan pada saat itu masuk pesantren. Iya, Bang. Masuk pesantren. Ini yang menyarankan masuk pesantren? Teman yang sesama mualaf tapi udah pernah mondok di sana. Gitu. Oh, begitu. Oke. Apakah tadi Mawan bercerita sholatnya masih belum sempurna? Iya. Nah, ketika masuk pesantren tersebut, pengetahuan tentang sholat apakah dapat di situ? Kalau untuk pertama pas masuk ke pesantren tuh sampai berjalan 5 bulan tuh nggak ada diajarin. Tidak diajarkan? Iya, belajar sendiri juga.
Belajar sendiri juga tidak diajarkan bacaan-bacaannya. Iya. Dan apakah setelah masuk pondok tersebut jawaban-jawaban yang Mawan cari selama ini dapat di sana nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Mawan tujuannya pada saat itu mau apa masuk pondok? Tujuan saya masuk pondok itu yang pertama bisa sholat. Ingin belajar sholat. Iya. Oke. Yang kedua? Kedua, baca Quran. Ingin baca Quran. Ya, dan Terus ada yang lain? kayak mandi wajib, wudhunya kan belum, karena kan belajar belum sendiri sempurna kan, ya. sempurna ya, jadi masih berharap ada yang bisa ngajarin saya gitu. Ada yang bisa ngajarkan. Dan di pondok situ nggak didapat. Ketika saya masuk pondok itu saya pun kaget gitu ya, kaget karena pertama kali masuk pondok tuh saya langsung masuk kitab. Oh, masuk suruh Kitab ini kita kuning. kuning. Oke. Jadi hal-hal yang saya inginkan itu kan, jadi hal-hal yang saya inginkan itu kan nggak ada, jadi Iya, dasar-dasarnya kan belum dapat, iya. tapi Mawan langsung disuruh baca kitab itu ya. Terus santri dan pengajarnya apakah tidak tahu bahwa Mawan ini adalah mualaf? Tahu semuanya. Tahu. Karena pertama kali mondok itu saya kan datang ke pondok langsung dikenalkan sama semuanya, termasuk kiainya, ustadznya, santrinya gitu ya. Jadi udah kenal semua kan. Cuman mungkin mereka ini kayak mungkin kurang peka gitu kan. Kurang sensitif. Nah, kurang sensitif. Oke. Jadi taunya saya ini udah bisa mungkin kan sholat atau apa kan. Ya waktu itu emang saya udah bisa sholat, saya udah bisa mandi wajib sama Wudu. itu kan. Cuman Oke. kan itu Saya belum potong. Apakah Mawan tidak bertanya kepada pengajar? Saya nggak bisa sholat, ajarin saya dong. Pernah nggak Mawan bertanya kepada situ, pada pengajarnya? Kalau untuk pas pertamanya sih saya belum ada bilang gitu, belum ada ngomong kayak gitu. Cuman saya tuh disuruh ini apa? Saya disuruh ngikutin pengajian-pengajian yang ada di situ kan. Terus langsung mondok dan belum tahu dan belum ada kawan juga kan. Jadi otomatis malu juga kan. Yang kedua juga karena mikir saya lebih tua dari santri-santrinya. Jadi rasa malu adalah ya. Nah, ini lagi teman-teman yang di pondok ya, staf pengajar ya, tolong perhatikan mualaf yang mondok di pondok kalian. Pahami pahami keadaan mereka, psikologi mereka setelah masuk Islam ya. Jadi teman-teman yang staf pengajar pesantren harus aktif ya, harus aktif, harus sensitif, harus peka kepada mungkin ada yang mualaf yang mondok, tanyakan apakah mereka sudah bisa sholat, sudah bisa mengaji, sudah bisa dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan yang baru masuk Islam kan tidak tahu apa-apa. Nah, ini juga terjadi ya sama Mawan ya. Dan akhirnya setelah berapa lama itu Mawan dengan kondisi seperti ini di pondok yang tidak tahu apa-apa gitu. Pada waktu itu berjalan sekitar 5 bulan gitu. 5 bulan. Dan akhirnya pas masuk 5 bulan gitu tuh saya dipanggil Umi, ditanya gimana ngajinya, gimana sholatnya. Jadi Mawan bilang apa? Nah, di situ saya baru bisa jawab kan, karena selama ini kan belum ada yang nanya kayak gitu kan. Jadi saya bilang saya sholat bisa gitu kan, cuman belum tahu sempurna atau enggak. Terus kalau untuk ngaji belum juga, karena ngajinya sama santri gitu. Ngajinya sama santri. Iya. Berarti bukan sama ustaz, bukan sama pengajar. Iya. Oke. Dan akhirnya setelah Umi ini istrinya Kiai ya? Iya. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Dan setelah itu Umi langsung bertindak, karena mikir kan yang mualaf kan saya sendiri kan, kok nggak diajarin gitu kan. Jadi Umi ini langsung ngambil keputusan manggil ustadz yang benar-benar mau ngajarin, Yang bisa ngajar dan yang mau ngajar. Yang bisa ngajar. Memang ada ustadz sebelumnya yang nggak mau ngajar gitu? Yang sebelumnya fokus sama kitab kuning sama kitab-kitab lainnya gitu. Jadi setiap kali ngaji itu yang dibahas kitab semua. Dan kamu nggak tahu apa-apa di situ kan? Dan saya tuh disuruh, kalau seandainya saya masih
belum datang kan saya dipanggil, disuruh ngaji juga. Jadi saya datang Bisa ketemu ngaji? ngaji ya, cuman nengok jadi penonton kayak gitu. Nggak gitu, oke. Iya, jadi penonton. Oke, Selama terus 5 bulan tuh kayak gitu. selama 5 bulan. Dan setelah Umi tahu, akhirnya dipanggil salah satu ustadz ya untuk mengajarkan secara serius ya. Iya. Oke. Dan akhirnya bisa. Dan akhirnya bisa, tapi untuk ustadz yang benar-benar mau ngajarin saya tuh juga sibuk. Dan ini saya ambil ini ya, kita tidak bisa juga menyalahkan pesantrennya, tidak bisa juga menyalahkan mualafnya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pesantren atau peserta pesantren ya, pertama harus peka dan sensitif kondisi santri yang mondok, terutama dari mualaf ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang mualaf juga harus aktif bertanya ya. Ya banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti Mawan. Jadi memang saat ini kita memerlukan pondok pesantren yang memang khusus untuk mualaf, yang umurnya mungkin tidak muda lagi ya, yang mungkin faktornya sudah dewasa, dan kita memerlukan sebuah pondok khusus untuk mengajarkan mualaf yang baru masuk Islam. Jadi kalau masuk ke pondok pesantren yang formal itu mungkin nggak cocok ya, nggak cocok karena keterbatasan staf pengajar, kesibukan staf pengajar. Jadi jadilah seperti Mawan. Dan mualaf seperti Mawan ini banyak sekali teman-teman. Dan saya tidak hanya Mawan saja yang saya temui, tapi cukup banyak sekali. Dan alhamdulillah Mawan yang merespon ajakan saya untuk bergabung di tim Laskar Tujuh Langit. Oke, kita lanjut teman-teman. Kok kenapa keluar dari pondok? Itu pada waktu itu setelah dipindahkan sama ustadz yang benar mau ngajarkan, jadi saya waktu itu semangatnya semakin bertambah kan. Saya semakin semangat waktu itu. Saya sering ngaji sama ustadznya, pokoknya kalau ustadznya suruh kayak gini kayak gitu ya saya ikutin kan. Jadi pada saat itu, karena kan ngajinya kan gabung kan, Ya, gabung dengan santri. Dan ngajinya juga gabung sama santri cewek, yang cowok cewek gabung gitu kan. Cuman duduknya dipisah kan gitu. Cuman waktu itu ada gosip-gosip kan, jadi saya ini dibilang ngajinya nggak bagus gitu. Dibilang sama si ustadz yang itu, ustadz yang satu yang yang pertama saya yang ustadz yang bermasalah. Iya, ustadz yang Oke, ini biar saya yang bercerita teman-teman. Sebelumnya Mawan sudah pernah bercerita kepada saya kenapa salah satu dia keluar dari pondok tersebut. Jadi ada salah satu oknum pengajar ya, yang memanfaatkan status pengajarnya ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh, mohon maaf. Dan Mawan ini mendengar dan ditekan, diintimidasi juga ya. Nah, jadi ada 2 orang yang melakukan intimidasi terhadap Mawan karena Mawan mengetahui sesuatu hal yang terjadi di dalam pondok. Nah, ini hal yang sensitif. Saya ingin membuat konten ini, saya berpikir 100 kali karena ini bisa menjadi bumerang kepada pondok-pondok lainnya yang benar-benar profesional ya. Dan akhirnya Mawan mendengar hal-hal seperti itu dan diintimidasi, akhirnya Mawan keluar dari pondok tersebut. Dan itulah yang membuat Mawan ilfil ya. Tapi kamu merasa ilfil nggak dengan Islam? Kalau untuk agamanya saya enggak. Saya tetap fokus dengan keyakinan saya. Alhamdulillah. Jadi yang bikin saya ilfil dan kurang semangat itu ya tenaga pengajarnya mungkin ya. Tenaga pengajar ya. Ya. Ada pesan yang ingin sampaikan di video kali ini, agak lebih hati-hati ketika memilih pondok untuk memondokkan anak kita dan terutama yang perempuan lah. Ya, terutama yang perempuan. Ya, terang saya ingin berbicara lebih panjang tentang pondok ini ya, oknum pondok ini, karena ada juga salah satu binaan teman saya yang menitipkan mualaf
bawa umur ke pondok tersebut. Nah, ini ya sebenarnya yang ingin saya berbicara, cuman terlalu sensitif. Jadi saya, jika ada petunjuk dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan alhamdulillah Mawan dengan kejadian-kejadian seperti itu, Mawan tidak benci kepada Islam. Maksudnya tidak ilfil kepada Islam ya. Tapi justru kepada staf pengajarnya ya, oknum. Dan tidak semua pengajarnya di sana, tapi ada oknumnya. Dan oknumnya ini masih berkeliaran bebas. Nah, ini yang coba saya kejar. Alhamdulillah sekarang Mawan sudah gabung di tim Laskar Tujuh Langit. Dia gabung membantu saya di konten kreatornya, di channel Laskar Tujuh Langit dan di Yayasan Laskar Tujuh Langit. Tujuan dari yayasan inilah untuk membantu dan membuat program mualaf-mualaf seperti Mawan. Dan ya kita juga melakukan advokasi ya, semacam penyelamatan mualaf, cuman tidak bisa saya publish di channel YouTube ini karena terlalu sensitif. Sudah beberapa kali saya menjadi koordinator penyelamatan mualaf yang ada di Kalimantan Barat. Ya, tadi tidak bisa saya publish karena sangat sensitif kontennya gitu. Dan mohon doanya teman-teman, karena banyak sekali cobaan dan tantangan di Laskar Tujuh Langit, di channelnya maupun di yayasannya, dan terutama yayasan ini baru aja berdiri sekitar 2-3 bulan ini, dan alhamdulillah yang sudah mensupport, baik itu dari doa ataupun dari support dari berupa donasi-donasi yang masuk ke Yayasan Laskar Tujuh Langit yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan menjadi amal jariah bagi kita semua dan mengalir sampai ke orang tua kita. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat. Sekian dari saya Bang Ilham dari channel Laskar Tujuh Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang predator anak. يتساءلون